sebelum aku buka, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, di SMP kalian pasti pernah mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Apa saja yang kalian ketahui tentang tekanan hidrostatis? Ya, silakan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada fluida yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Hidrostatis adalah tekanan fluida yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kalian perhatikan di layar. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar penyelam. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ya? Mengapa saat penyelam menggunakan penutup telinga? Ya, soal ini sebenarnya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fluida statis, tentang tekanan hidrostatis. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian capai. Yang pertama, setelah melakukan percobaan tekanan hidrostatis, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis untuk memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa disiplin dan tanggung jawab. Setelah melakukan kerjasama dalam percobaan tekanan hidrostatis, peserta didik dapat berpikir secara kritis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis sesuai dengan konsep tekanan. Ini Ibu akan bagikan materi ajar yang ada di buku paket. Silakan untuk membagikannya. Bagikan satu orang satu ya. Akan dibagikan bukunya. Satu orang satu. Kalian buka materi tentang fluida statis. Kalian buka di halaman 59. Kalian buka halaman 59. Akan dibuka halaman 59. Oh, ini ada tempatnya yang buka. Kita pilih sama-sama. Halaman 59 kalian buka. Dah? Ya, silakan kalian baca halaman 59 sampai halaman 61. Silakan kalian baca dalam hati ya, nggak usah mengeluarkan suara. Ibu kasih waktu 3 menit, silakan kalian baca. Ya, Ibu kira cukup. Sudah kalian baca. Kalian sudah membaca materi tentang fluida statis. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu fluida statis? Ya, silakan. Jadi, fluida adalah zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Dan statis adalah zat artinya adalah diam. Fluida statis itu fluida yang diam di dalam suatu wadah atau tempat. Ya, benar sekali. Fluida itu artinya zat yang mengalir. Apa zat yang mengalir? Contohnya adalah ya, air. Air itu adalah zat cair. Kemudian selain zat cair apa lagi? Ya, ada gas. Kemudian statis itu artinya diam. Sehingga dapat kita
Tadi video apa? Ya, air yang mengalir dari dalam galon ya. Terus ada keran di bagian bawahnya. Setelah kalian menyaksikan video ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, silakan. Mengapa keran pada galon tersebut diletakkan di bagian bawah dasar dekat dengan galon? Mengapa keran air tersebut tidak diletakkan saja di bagian atas dekat dengan permukaan galon? Iya. Kenapa kerannya diletakkan di bagian bawah dekat dengan dasar galon? Kenapa kerannya tidak diletakkan di bagian atas dekat dengan permukaan galon? Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari temannya? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Menurut saya, keran diletakkan di bagian bawah galon supaya air yang keluar lebih deras. Iya, itu air yang keluarnya lebih deras ya. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Menurut saya, keran diletakkan pada bagian bawah galon supaya banyak lapisan air yang menekan pada bagian air bawah, sehingga ketika keran dibuka, air akan banyak yang keluar. Namun jika keran air diletakkan pada bagian atas, hanya sedikit lapisan air yang menekan, sehingga ketika keran akan dibuka, maka air yang akan keluar hanya sedikit, Ibu. Diletakkan di bagian bawah karena banyak lapisan air yang di atas yang menekan. Nah, jadi dia airnya keluar jadi banyak. Sedangkan kalau diletakkan kerannya di bagian atas, lapisan air yang di atas itu kan sedikit. Nah, karena sedikit lapisan yang menekan, jadinya air yang keluar dari jika kerannya diletakkan di bagian atas akan sedikit ya. Ada keluarnya akan sedikit. Ini sudah keluar. Ya. Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Kemarin sudah Ibu bagikan jadi 4 kelompok. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya. Virtual Lab Pad. Jadi aplikasi Virtual Lab Pad. Silakan kalian buka aplikasinya di handphone kalian. Untuk linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Silakan kalian buka. Silakan kalian buka. Silakan kalian buka aplikasinya. Sudah? Aplikasinya sudah kalian buka. Kalian buka dulu LKPD-nya. Sambil kalian memperhatikan aplikasinya. Kalian berbagi tugas, kelompoknya berbagi tugas. Sebagian mengerjakan aplikasi, sebagian mencatat hasil pengamatan nanti ya. Kalian lihat. Yang pertama kalian buka aplikasinya. Kemudian yang kedua, kalian itu ada panah yang merah itu kalian ambil wadah yang pertama. Kemudian kalian tarik keran itu, kalian isi dengan air. Di sini pelidahnya adalah air. Isi dengan air. Kalau sudah, di bagian fluid density itu ada air atau water, bahasa Inggris ya, water. Di situ ditunjukkan massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, massa jenis ini kalian masukkan ke dalam tabel. Itu yang ditunjukkan yang panah itu ya, tunjukkan panah merah itu di LKPD-nya. Ya, selanjutnya kalian atur percepatan gravitasi buminya 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu pada langkah yang keempat, gravity-nya itu 9,8. Nah, percepatan gravitasi ini nanti sampai akhir praktikum
Kalian letakkan seperti gambar itu, letakkan ke bagian kanannya, kemudian grid, nanti akan keluar batas-batas ukurannya. Ini satuannya meter ya, 0 meter, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Kemudian gunakan milimetrik karena kita pakai satuan meter. Nah, sekarang langkah yang ke-8, di bagian fluid density-nya, tadi kan pakai water ya atau air, kalian geser ke paling kiri, itu ada gasolin. Gasolin itu adalah bensin. Jadi fluidanya diganti dengan bensin. Kalian ulangi langkah kedua dan sampai dengan ke-7. Tadi kalian ulangi langkah-langkahnya, kemudian hasil pengamatan kalian masukkan ke dalam tabel. Tulis di lembaran atau langsung dikerjakan di sini boleh. Langsung dikerjakan di sini kan, nah ada tabel ini. Boleh langsung isi nanti ya di sini ya. Ya, tulis nama kelompoknya dan kelompok berapa. Kemudian yang ke-9, kalian ganti lagi fluidanya dengan benih atau madu. Di bagian fluid density-nya itu kalian geser ke paling kanan. Geser ke paling kanan, di situ tertera masa jenisnya. Ada kan di situ 1420 kg per meter pangkal 3. Ya, kalian ulangi langkah 2 sampai dengan 7 tadi untuk fluida madu. Masukkan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya, jelas. Silakan kalian bekerja dalam kelompok. Ibu harap kalian bekerja dengan sikap yang giat dan jujur ya. Kerjakan. Dan kalian ibu harapkan bisa bekerja sama dengan kalian. Ya, silakan. Mengerjakannya, silakan. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Silakan. Ya, kelompok 1, silakan semuanya maju. Silakan kelompok 1. Silakan. Silakan. Teman-teman, izinkan kami untuk mempresentasikan tabel hasil pengamatan kami tentang fluida statik. Yang pertama, untuk fluida air, tekanan di udaranya kami coba 101,313 kPa dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dengan kedalaman 0 meter. Tekanan hidrostatisnya adalah 101,921. Selanjutnya untuk tekanan di udara 101,313 kPa
percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dengan kedalaman 1 meter. Tekanan hidrostatisnya adalah 111,622. Selanjutnya untuk tekanan di udara 101,313 dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dengan kedalaman 2 meter. Tekanan hidrostatisnya adalah 121,173. Lalu untuk yang terakhir, tekanan di udaranya 101,313, percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dengan kedalaman 3 meter. Tekanan hidrostatisnya adalah 136,277. Di sini saya akan membacakan tabel pengamatan fluida madu. Tekanan di udara 101,312 kPa, percepatan gravitasi 9,8 milimeter per second kuadrat, massa jenis kilogram meter kubik, massa jenis 1420 kg per meter kubik, kedalaman 0 meter, tekanan hidrostatis 101,325. Selanjutnya tekanan di udara 101,312 kPa, percepatan gravitasi ya, teman yang menyampaikan 9,8 meter per second kuadrat, massa jenis 1420 kg meter kubik, kedalaman 1 meter, tekanan hidrostatis 114,675. Selanjutnya yang ketiga, tekanan di udara 101,312 kPa, percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, massa jenis 1420 kg per meter kubik, kedalaman 2 meter, tekanan hidrostatis 129,509. Dan yang terakhir, tekanan di udara 101,312 kPa, percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, massa jenis 1420 kg per meter kubik, kedalaman 3 meter, tekanan hidrostatis 142,648. Selanjutnya kami akan membacakan hasil analisis data yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis fluida, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman fluida. Yang kedua, bagaimana besar tekanan hidrostatis jika kedalamannya diubah-ubah. Semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Lalu yang ketiga, bagaimana besar tekanan hidrostatis jika jenis fluidanya diubah-ubah. Semakin besar massa jenis benda, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Dan terakhir ada kesimpulan. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis fluida, kecepatan gravitasi bumi, dan kedalaman fluida. Yang kedua, semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Dan terakhir, semakin besar massa jenis benda, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Sekian, terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin untuk menanggapi. Gimana sih kalau seumpama kita mau mengukur suatu tekanan hidrostatis di dua titik yang sama dan juga memiliki kedalaman yang sama, apa tekanan hidrostatisnya itu juga sama atau berbeda? Kelompok 1 untuk menanggapi. Jadi untuk jawabannya tetap sama, sesuai dengan hukum pokok hidrostatis bahwa pada kedalaman yang sama, besar tekanan hidrostatis juga sama. Ada yang lain mau bertanya atau menanggapi? Maka sudah dari kelompok 1 tidak ada lagi yang menanggapi. Terima kasih kelompok
kita pelajari hari ini dari awal tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ya, maka Jadi, kesimpulannya, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, percepatan gravitasi, dan massa jenis fluida. iya, tadi yang pertama kedalaman, kecepatan gravitasi dan massa jenis fluida. Ya, benar sekali. Kemudian bagaimana pengaruh tekanan hidrostatis terhadap kedalaman suatu benda? Ya, maka Bagaimana besar tekanan hidrostatis jika kedalamannya diubah? Nah, semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis juga ikut semakin membesar. iya, benar sekali. Jika kedalamannya diperbesar, maka tekanan hidrostatisnya juga akan besar. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis fluida terhadap tekanan hidrostatis? Ya, maka Mana besar tekanan hidrostatis jika jenis fluidanya diubah. ya, Jadi semakin besar massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatis semakin besar. semakin besar massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Baik, sekarang kalian ibu berikan soal ya. Ada soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Soal evaluasinya ada 3. Kalian kerjakan di lembaran. Ya, dirobek lembarannya, ambil tengahnya, kalian kerjakan di lembaran. Jadi soalnya ada 3 ya. Soalnya ada 3. Kalian kerjakan perorangan ya, tidak boleh nyontek. Kalau kalian berdekatan, tidak boleh nyontek, kerjakan masing-masing. Kalian kerjakan selama 6 menit. Soalnya bisa ditulis langsung jawaban. Kalian kumpulkan hari ini ya. Waktunya 6 menit, silakan kalian kerjakan. Ya, kira waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan.